Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna wa ya mu'allima Adam 'allimna. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Amma ba'd. Wasalna ilal ayah man yuridul qira'ah. Man yasai Sekarang halo Satakra fil ayah wahid wa tis'in sah. Tafadhal. Tafadhal. Sadiza. Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila 'alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya'allahi min qabli an kuntum mu'minin. Hai wa idza amara al-yahudu bil imani wa idza umira al-yahudu bil imani bima anzalallahu ala rasulihi wa huwa al-qur'anu istakbaru wa ataw wa qalu nu'minu bima unzila 'alaina wa yakfuruna bima wara'ahu ay bima siwahu min al-kutub ma'a anna al-wajiba ay yu'mina bima anzalallahu mutlaqan sawa'a anzala 'alaihim aw 'ala ghairihim wa hadha huwa al-imanul nafi'u al-imanu bima anzalallahu 'ala jami'i rusulillahi. Wa amma tafriqan baina rusuli wal kutubi wa za'ama al-imana bi ba'diha duna ba'din fa hadha laysa imanin bal huwa al-kufru bi'ainihi. Wa lihadha qala ta'ala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردا شافيا وألزمهم إلزاما لا محيد لهم عنه، فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين فقال وهو الحق، فإذا كان هو الحق في جميع ما اجتمع عليه من الإخبارات والأوامر والنواهي وهو من عند ربهم، فالكفر به بعد ذلك كفر بالله وكفر بالحق الذي أنزله. ثم قال مصدقا لما معهم أي موافقا له في كل ما دل عليه من الحق ومهيمنا عليه. فلم تؤمنون بما فلما تؤمنون بما أنزل عليكم فلما تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بنذيره. هل هذا إلا تعصب تعصب واتباع للهوى لا للهدى. وأيضا فإن كون القرآن مصدقا لما معهم يقتضي أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب، فلا سبيل لهم إلى إثباتها إلا به. فإذا كفروا به وجحدوه صاروا بمنزلة من أدعى دعوى بحجة وبينة ليس له غيرها، ولا تتم دعواه إلا بسلامة بيناته، ثم يأتي هو لبيناته وحجته فيقدح فيها ويكذب بها. أليس هذا من الحماقة والجنون؟ فكان كفرهم بالقرآن كفرا بما في أيديهم ونقدا له. ثم نقض عليهم تعالى دعواه الإيمان بما أنزل إليهم بقوله قل لهم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Istamil. Bila kamu walaqad ja'akum Musa bil bayyinati ay bil adillatil mujazati bi a'malihimul khabithati fal mautu akrahu syai'in ilaihim wa hum ahrasu 'ala al-hayati min kulli ahadin minan nasi hatta min al-musyrikin alladziina la yu'minuna bi ahadin min ar-rusuli wal kutubi. Thumma dzakara syiddata mahabbatihi ad-dunya faqala yawaddu ahadukum law ya'malu alfasana wa hadha aqrabu ma yakunu min al-harasi tamannaw ala tarbiya min al-maharati wal halu annahum law umiru umra al-madhkura lam yakun anhum syai'an wala daf'a anhum min al-'adabi syai'an wallahu basirun bima ya'malun. Tahdidun lahum 'ala al-mujazati bi a'malihim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Belum dibaca. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat al-wadihatul mubayyinatu lil haqqi thumma aqadtum al-'ajla min ba'dihi ay ba'da maji'ihi wa antum zalimun fi dzalika laysa lakum 'udhrun. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum bi quwwatin wasma'u ay sima'u qubulin wa ta'atun wastijabatun qalu sami'na wa 'asayna ay
sarat hadhihi halatuhum wa usyriku fi qulubihim al-ijla ay subiha hubbul ijla wa hubbu ibadatihi fi qulubihim wa syurbiha bisababi kufrihim wal sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin ay antum tad'una al-imana wa tatamaddauna bid-dinil haqqi wa antum qataltum anbiya Allahi wa taqattumul ijla ilahan min dunillahi lamma ghaba ankum Musa nabiyullah walamma takbaru awamirahu wa nawahiyahu illa ba'da tahdida wa rabbituri fawqakum faltazamtum bil qawli wa naqadtum bil fi'li fama hadha imanul ladhi idda'aytum wa ma hadha din fa in kana hadha imanan ala za'mikum fa bi'sal imanu da'i sahibahu ila tuhyani wal kufri bi rusulillah wa kathratul isyan wa qad uhida anna al-imana sahiha ya'muru sahibahu bi kulli khairin wa yanharu an kulli syarrin fa wada'a bi hadha katbahu wa tabina tanah qaduhum kulin kana tayyib kadang semangat. Tayyib, bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala yaqulu tabaraka wa ta'ala wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka aminu bima anzalallah, berimanlah kepada apa yang Allah turunkan, qalu nu'minu bima unzila alaina, mereka akan mengatakan kami beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada kami, wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka mengkafiri apa yang datang setelah mereka, wa wal haq, sementara yang datang setelah mereka adalah sebuah kebenaran, musaddiqal lima ma'hum, yang menjadi pembenar dari apa yang ada pada mereka. Qul falima taqtuluna anbiya Allah, katakan sebagai jawaban untuk mereka, kalau begitu kenapa kalian membunuhi nabi-nabi Allah sebelumnya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah? Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, dan sungguh telah datang kepada kalian Nabi Musa dengan penjelas-penjelas, umat takhottumul ijl, kemudian kalian malah menjadikan anak sapi min ba'dihi, setelah Nabi Musa sesembahan, wa antum dzalimun, sementara kalian dalam keadaan zalim. Wa ittakhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari kalian, wa rafa'na fawqakumut tura, dan kami angkat gunung Tur di atas kalian, khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa-apa yang kami berikan kepada kalian dengan syarat biquwwah, wasma'u, dan dengarkanlah. Qalu sami'na, mereka mengatakan kami mendengar, wa asaina, tapi kami maksiati, wa usyribu, dan terseraplah pada diri mereka, pada fi qulubihim, hati mereka, al-ijla, yaitu kecintaan kepada anak sapi, bikufrihim, untuk menyembah anak sapi karena kekafiran mereka. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum, katakanlah amatlah jelek apa yang diperintahkan iman kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang-orang beriman. Taib, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menjelaskan kepada kita tentang karakter daripada orang-orang Yahudi, ya. Sekali lagi, yang pertama adalah sebagai pelajaran bagi kita semua bahwa yang doa kita di dalam surat Al-Fatihah dan merupakan manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang tahu, orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Dia menjadi deretan pertama yang kita berlindung agar supaya tidak menjadi kelompok tersebut.
yaitu ghairil maghdubi alaihim. Maka di dalam awal-awal surat Al-Baqarah ini sangat banyak sekali cerita tentang orang-orang Yahudi, sifat-sifat mereka, karakter-karakter mereka, supaya untuk bisa kita ambil ibrahnya agar supaya kita tidak menjadi seperti mereka. Dan ini merupakan merupakan pengkabulan, salah satu pengkabulan doa kita yang kita meminta di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah di antara pengkabulan, salah satu pengkabulan agar supaya kita tidak menjadi jalannya atau meniti jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi sebagaimana para mufassir menafsirkannya. Yang kedua adalah memang juga sebagai bentuk harapan supaya orang-orang Yahudi di sekitar Madinah yang mereka merupakan kekuatan sangat besar sekali, kalau misalnya mereka bisa bisa masuk Islam, ya. Kalau mereka masuk Islam maka menjadi benteng dan kekuatan yang besar bagi Islam dan kaum muslimin. Kenapa? Karena orang-orang Arab akan menganggap bahwa kalau orang Yahudi yang tahu persis tentang Alkitab, tentang para nabi itu beriman kepada Muhammad SAW, maka semuanya akan yakin sekali bahwa memang Muhammad ini adalah seorang nabi. Tapi ya, yang dilakukan oleh orang Yahudi malah justru sebaliknya, ya, menjadi musuh terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Bahkan datangnya perang Ahzab itu pun gara-gara komporannya orang Yahudi Bani Nadir yang telah diusir Rasulullah SAW dari kampung halamannya. Kemudian mereka mengkompori seluruh kabilah-kabilah Arab sampai terkumpul pasukan 10.000 menyerang kota Madinah, yang kemudian terkenal dengan perang Khandaq atau perang Ahzab. Semuanya ulah Yahudi, dan semua hari ini kekacauan di dunia juga ulahnya Yahudi, cuman tidak terlihat. Makanya yang tidak terlihat itu lebih bahaya daripada yang terlihat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat tersebut, beliau mu'alif menafsirkan wa idza umiral yahudu bil imani bima anzalallah, dan apabila orang Yahudi diperintahkan untuk mengimani terhadap apa yang Allah turunkan ala rasulihi kepada rasulnya Nabi Muhammad SAW, wa huwal Quran, yaitu beriman kepada Al-Quran, istakbaru wa atau, mereka bersifat sombong dan pongah, ya. Ini sifat Yahudi. Orang Yahudi itu mereka tidak melihat apa yang dikatakan, tetapi mereka banyak melihat siapa yang mengatakan, ya. Kalau di mahfuzat itu apa? Undur maqala wala tandur manqala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Kalau yang dikatakan, kita sebagai seorang mukmin, kalau yang dikatakan siapa saja yang mengatakan, kalau yang dikatakan itu sebuah kebenaran, sebuah hikmah, sebuah kebaikan, qabilna. Walaupun perkataan itu dari makhluk yang paling jahat, paling bengis, kita terima. Kalau yang dikatakan sebuah kebenaran, sampai makhluk paling terlaknat pun, iblis, kalau mengatakan kebenaran, kita menerimanya. Maka di sini, ya, pernah Abu Hurairah menangkap anak buahnya yang sedang mencuri di Baitul Mal kaum muslimin, nyuri, ketangkap Abu Hurairah. Kemudian nipu lagi, nyuri lagi, bisa ketangkap lagi, sampai ketiga kalinya tak bawa kamu ke Rasulullah SAW. Jin mengatakan, apa? Maukah kamu saya ajari sebuah surat yang ditakuti oleh para
para jin, para iblis dan konco-konconya, tapi dengan syarat kamu lepaskan saya. Ya, apa itu? Surat ya, ayat kursi. Dilepaskanlah. Kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata apa? Sodakoka wa huwa kadhub. Dia jujur sama kamu. Memang benar, ayat yang ditakuti oleh jin, iblis dan konco-konconya itu adalah ayat kursi. Dia benar, dia jujur, dia yang dikatakan adalah sebuah kebenaran, walaupun wa huwa kadhub, walaupun dia adalah seorang pendusta. Tapi kayak seperti ini rawan bagi siapa? Rawan bagi yang tidak punya ilmu, ya. Jangan angger pakai, ya. Kalau orang yang tidak punya ilmu, orang jahat datang dengan hujah yang itu permainan lidah, seakan-akan sangat apik sekali, padahal itu kebatilan. Orang yang tidak tahu tidak akan bisa membedakannya. Kadang-kadang saya masih melihat juga para asatid, para ustadzah dan yang lainnya, ya. Ada usulan dari seseorang yang usulannya sangat sepele sekali, ya. Tapi karena yang usul itu pinter bersilat lidah, kalau ngomong itu pokoknya nentremkan hati, nentrem tata bahasanya itu wapi, sehingga kadang banyak dari kita tidak melihat eksistensi daripada isi yang disampaikan, tapi melihat indahnya dia mengurai kata-kata tadi, akhirnya oh ya betul. Padahal itu usulan yang remeh. Tapi kadang ada dari temen yang ngomongnya itu blukutak guduk. Tapi sebenarnya usulannya itu jitu. Nah, ini perlu bagi kita untuk semakin terus menambah ilmu untuk mengetahui apa al-haqqo wal haq wal batil wal batil. Maka doa Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah ini menjadi senjata bagi kita dan hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa arinal batilan warzuqna ijtinabah. Kalau hari ini kita melihat ya semuanya saja bisa konten. Semuanya bisa konten. Yang di konten itu benar atau salah, mereka tidak peduli. Kalau kontenannya bagus, masya Allah larisnya bukan main. Ya, kalau yang sering diceritakan Ustaz Hadik, sapa jenenge satu ini, sing kita ini orang Indonesia ini keturunan Bani Israel gitu, sapa? Adi Kuncoro, masya Allah. Pengikutnya itu di WA saja 300, ya, dengan dalil-dalil yang begitu kuat pada orang awam. Kalau antum sendiri baca mesti oh ya memang kita ini Bani Israel. Dalilnya masya Allah dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim. Wah, luar biasa sekali. Kalau antum mau mumet sendiri, oh ya memang benar kita ini Bani Israel, tapi Bani Israel yang soleh katanya bahasa Indonesia. Nah ini kalau antum baca kemudian antum nggak bisa meneliti, antum bisa ikut mereka dan mereka komentarnya itu masya Allah baik-baik, ya tercerahkan kayak begitu. Karena apa? Karena tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tapi kalau itu sebuah kebenaran dan kita tahu sebuah kebenaran, siapapun yang mengatakannya, jangan sampai mental kita ini seperti orang-orang Yahudi yang melihat siapa yang berkata dan tidak melihat apa yang dikatakan. Dalam hal ini mereka melihat siapa Nabi Muhammad, siapa yang mengatakan seperti ini, ternyata bukan dari golongan mereka, justru dari Arab. Dari siapa? Dari Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim, tapi bukan dari jalur ibunya yaitu Siti Sarah, tapi Siti Hajar alaihissalam.
Qalu nu'minu bima unzila alaina. Cukuplah bagi kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka mengkafiri apa yang datang setelah mereka, ay bima siwahu minal kutub, yaitu selain dari kitab-kitab yang ada. Ma'annal wajib, padahal yang wajib dilakukan ayyu'mina bima anzalallahu mutlaqan, untuk beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah secara mutlak tanpa membedakan. Sawa'un unzila alaihim, baik diturunkan kepada mereka, aw ala ghairihim, atau diturunkan kepada selain mereka. Makanya apa? Kita beriman kepada seluruh para rasul, dan kita beriman kepada seluruh kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Tetapi orang Yahudi mengatakan wa qalu sami'na wa asaina. Wa hadha huwal imanun nafi. Iman seperti inilah yang akan memberikan manfaat. Al imanu bima anzalallahu ala jami'i rusulillah, yaitu beriman kepada seluruh nabi-nabi, seluruh rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma tafriq bainar rusuli wal kutub, adapun membeda-bedakan antara rasul dan kitab-kitab, wa za'amal iman bi ba'diha duna ba'din, dan mengakui iman kepada sebagian dan mengkafiri kepada sebagian yang lain, fahadha laisa bi iman, maka ini tidak bisa disebut sebagai iman. Bal huwa al kufru bi aini, tapi itu adalah merupakan kekafiran yang nyata. Walihada qala ta'ala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusuli, sesungguhnya orang yang mengkafiri Allah dan Rasulnya, wa yuriduna yufarriqu bainallahi wa rusuli, dan ingin membeda-bedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya, maksudnya adalah membedakan iman kepada Allah dan membedakan iman kepada Rasul-Rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd, dan mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian dan mengkafiri kepada sebagian yang lain. Wa yuriduna ayyattakhidu baina dzalika sabila, mereka menginginkan mengambil di sela-sela tersebut sebagai jalan manhaj mereka. Ulaika humul kafiruna haqqan, Allah tegaskan mereka itu adalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Walihada radda alaihim tabaraka wa ta'ala huna raddan syafian, oleh karena itu Allah menangkal di ayat ini dengan hujjah yang sangat cukup sekali bagi mereka. Wa alzamahum ilzaman la makhidalahum anhu, dan memojokkan mereka yang menjadikan mereka tidak bisa berkilah darinya. Faradda alaihim bi kufrihim bil Qur'an bi amrayni, maka Allah menolak hujjah mereka dengan Al-Quran ini dengan dua perkara. Faqala wa huwal haqqu, alasannya adalah Allah jelaskan Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran, tapi mereka tolak. Fa idza kana huwal haqqu fi jami'i ma ishtamala alaihi minal ikhbarat, apabila Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran dalam setiap apa saja yang dikhabarkan oleh Al-Quran, wal awamir wan nawahi, dan apa yang diperintahkan atau yang dilarang, wa huwa min indi rabbihim, dan Al-Quran datang dari sisi Rabb mereka, fal kufru bihi ba'da dzalika kufrun billah, maka kafir kepada Al-Qur'an setelah hal tersebut, penjelasan tersebut adalah merupakan kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kufrun bil haqqil ladzi anzalahu, dan kafir terhadap kebenaran yang Allah turunkan. Jadi kekafirannya dua, kafir kepada Allah, kafir kepada Al-Qur'an yang merupakan sebuah kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Tsumma qala musaddiqal lima ma'ahum, yang menjadi lucunya adalah bahwa Al-Quran itu menjadi pembenar terhadap apa yang ada pada mereka, ay muwafiqon lahu fi kulli ma dalla alaihi minal haqqi wa muhaiminan alaihi, yaitu sesuai terhadap Al-Quran, sesuai dengan Al-Quran di setiap apa yang ditunjukkan Al-Quran dari sebuah kebenaran, wa muhaiminan alaih, dan mencakup apa yang ada di dalamnya.
Falima tu'minuna bima unzila alaikum. Kenapa kamu mau beriman kepada yang diturunkan kepada kalian? Wa takfuruna binadiri, dan kalian mengkafiri yang semisalnya. Hal hadza illa ta'assubun. Ini tidak lain kecuali kalian hanya ta'assub. Apa ta'assub itu? Fanatik, ya, fanatik terhadap golongan. Sudah agak ketahuan. Wattiba'un lil hawa, karena mengikuti hawa nafsu. Lalil huda, bukan karena mencari sebuah petunjuk. Wa aidan fa inna kaunal qur'ani musaddiqan lima ma'hum. Dan yang berikutnya, sesungguhnya Al-Qur'an ini, hakikat Al-Qur'an ini adalah pembenar terhadap apa yang ada pada mereka. Yang tadi itu menuntut annahu hujjatun lahum ala sidqi ma fi aidihim, menjadi hujjah bagi mereka harusnya terhadap benarnya apa yang ada di dalam kitab mereka. Artinya apa? Mereka akan semakin yakin bahwa kitab Taurat adalah merupakan sebuah kebenaran. Fala sabila lahum ila itsbatiha illa bi. Maka tidak ada jalan untuk betul-betul meyakini kitab At-Taurat itu kecuali dengan pembenaran dari Al-Qur'an. Kok sama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat mereka. Apalagi ya, Nabi Muhammad itu kan sifatnya semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Bahkan Syekh Ali Singgiti mengatakan bahwa bukan saja Nabi Muhammad, bahkan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan para sahabat itu sifat mereka tersebutkan di dalam kitab Taurat. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang dikasih kitab kepada mereka mengenal Nabi Muhammad itu adalah Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Fa'idha kafaru bihi wa jahaduhu, kalau mereka dengan itu mengkafirinya dan menentangnya, saru bimanzilatin, mereka itu kayak seperti man idda'a da'wa, orang yang mengaku sebuah pengakuan bihujjatin bayinah, ngaku-ngaku ya dengan dalil yang jelas dan kuat bagi mereka. Laisa lahu wairuha, yang tidak ada yang menandingi kekuatannya. Wala tatimmu da'wahu illa bisalamatin illa bisalamati bayyinatihi, dan tidak sempurna pengakuan mereka kecuali dengan benarnya penjelasan yang ada pada mereka. Tsumma yati huwa li bayyinatihi wa hujjatihi, kemudian setelah itu datang sebuah dalil, datang sebuah wahyu yang juga mendukung penjelasan mereka dan hujahnya. Fayaqdahu fiha, kemudian dia menuduh atau mengingkari hujah tersebut. Wa yakdzibu biha, dan mendustai hujah tersebut. Contoh, saya katakan teman-teman ini soya. Ini soya, soya. Di sana ada yang menyangkal, enggak Ustaz, itu susu Ustaz. Ini soya. Bukan pelamber, ini soya ini. Kemudian ya dalilnya ini mesti ada capnya, thank you di capnya ini. Orang Farisoya. Ini Farisoya ya. The owner Ustaz Saiful Arif, lezat tak tertandingi. Bolak-balik orang promosi itu dah. Subhanallah, tapi memang enak bener, soyanya enak sekali. Rasanya ada rasa kedelainya dan memang terbuat dari kedelai. Dan manisnya pas.
Nah, terus antum ya percaya, percaya. Setelah itu besok di taklim berikutnya datang soya banyak sekali ke meja-meja antum. Dengan rasa yang sama, dengan cap yang sama, kemudian antum minum soya tersebut. Terus habis itu antum mengatakan, "Oh ya Ustaz, bener ini soya." Antum tak kasih satu lagi. Terus saya mengatakan, "Enggak soya ini, enggak soya." Kenapa enggak soya? Ini enggak soya, warnanya sodo murong ini enggak soya. Agak gimana enggak soya ini? Walaupun putih mirip tapi enggak soya, bukan ini enggak. Lah ini dia menerangkan tentang soya, cirinya begini. Kemudian ya yang diterangkan kepada semuanya itu dikasih soya oleh pemiliknya. Terus orang-orang pada percaya bahwa itu soya dan soyanya enak. Ketika dia mendukung hujah saya bahwa ini soya dan enak sekali, saya kemudian mendustakan kalian. Bukan, aku gak percaya sing pegawe iku soya, padahal podo persis teko wong sing podo, mereke podo, rasane ya podo, tapi aku gak percaya, sampean dusta. Nah, podo bingung. Ngomong sadurunge Nabi teko, ngomong engko Nabi zaman iki wis parek zamane mau datang, cirinya itu begini dengan membawa begini. Kalau datang, ini kalau mereka mau musuhan sama orang lain ya. Kalau Nabi ini sudah datang, maka kami akan memerangi kalian sampai habis. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Mereka itu membanggakan diri akan memenangkan orang-orang musyrik kafir dengan datangnya seorang nabi dengan penjelas begini. Falam majahum, tapi ketika datang seperti hujah yang mereka berikan, kafaru bi, mereka mengkafirinya. Lagu woblok teman-teman. Makanya Syekh As-Sa'di menggunakan bahasa apa? Alaisa hada minal hamaqah. Nek koyo ngene kan apa gak? Hamaqah itu apa? Dungu. Ahmak itu dungu artinya. Lu wong dungu wal junun gendeng pisan. Fakana kufruhum bil Qur'an, maka adalah kekafiran mereka terhadap Al-Quran, kufran bima fi aidihim, maka sekaligus dia mengkafiri apa yang ada pada mereka, yaitu mengkafiri Taurat, wa naqdun lahu, dan membatalkan perjanjian yang dibuat oleh Taurat untuk mereka. Tsumma naqadha alaihim ta'ala da'wahum, kemudian Allah membatalkan pengakuan-pengakuan iman mereka bima unzila ilaihim, dengan apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Kul, katakanlah wahai Muhammad, lahum, kepada mereka, falima taqtuluna anbiya Allah min qablu. Nek sampeyan betul-betul iman kepada Taurat, kene apa sampeyan kok pateni nabi-nabine Allah sebelumnya, in kuntum mukminin. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, telah datang Nabi Musa dengan penjelas yang luar biasa sekali. Ai bil adillah al wadihat al mubayyinah lil haq, dengan dalil-dalil yang sangat jelas yang menjelaskan tentang kebenaran. Tsumma takhattumul ijla min ba'di, kemudian kalian malah menjadikan anak sapi itu sesembahan setelah Nabi Musa baru ditinggal sebentar saja mengambil kitab suci, malah kalian menjadikan anak sapi itu sebagai sesembahan. Ba'da maji'i wa antum dzalimun fi dzalika laisa lakum udrun. Sementara kalian dalam keadaan zalim, fi dzalika laisa lakum, dalam hal perkara tersebut kalian tidak memiliki udzur. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwah.
Dan ingatlah ketika kami mengatakan, mengambil dari kalian perjanjian kalian, wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat di atas kalian itu gunung Tur, khudhu ma atainakum biquwwah, maka ambillah apa yang kami berikan kepada kalian itu dengan kuwah, kekuatan, wasma'u, dan dengarkanlah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sebagaimana telah kita pelajari sebelum-sebelumnya, setiap kali mengambil perjanjian dari Bani Israel, setiap kali memberikan perintahan atau mencegah sesuatu, memberikan larangan, itu mesti mengambil sumpah setia, janji setia. Karena apa? Karena saking ngeyelnya. Jadi orang santri yang saking terlalu bandel ngeyelnya, mesti ada SP, bolak balik di kono isek kari baik, akhirnya ngasih SP. Pokoknya sekali lagi saya berjanji kalau sekali lagi. Nah, SP-nya Allah Subhanahu wa taala untuk yang paling keras pada mereka itu apa? Mereka diambil perjanjian, SP-nya itu Gunung Tur diangkat di atas mereka. Nek sampeyan gak iyo, iku tak bermu. Intanya apa di SP? Karena apa? Karena sudah saking terlalu banyak ngeyel. Iku terus keadaan ini. Itu kan kalau diangkat Gunung Tur itu kan juga merupakan sebuah mukjizat. Mukjizat kok bisa, kalau bukan nabi kan berarti mana mungkin bisa mengangkat gunung. Kalau sihir, mana ada sihir menghilangkan gunung? Itu kecuali di WA saja itu ada anekdot penyihir dari mana, Jepang atau apa, menghilangkan gunung yang di Jepang, ada yang menghilangkan gunung Everest. Di Indonesia penyihirnya lebih hebat, apa? Sihir korupsi hilang. Maka langsung pingsan semua penyihir dari Jepang dan yang lainnya, kalah sama anekdot yang menerangkan sangat mustahil sekali kalau korupsi di Indonesia akan hilang, Masya Allah. Nah, ini sudah diangkat begitu, tapi kondisinya apa? Kondisinya mereka ya menerima, karena gunung di atas mereka. Mereka menerima secara qaulan, perkataan, tapi secara tindakan sekali lagi mereka mengingkari. Khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah kitab ini dengan kuwah, dengan kekuatan. Al-Mufassirun Syekh Ali As-Singkiti mengatakan bahwa apa saja, bukan kitab, apa saja ya, sebuah prinsip, sebuah ideologi atau sebuah amanah, kalau diambil dengan kuwatul iman, kuwatul i'tiqad, kuwatul azmi, iman kepercayaannya kuat, saya bisa melaksanakannya, kuwatul azmi, kekuatan azamnya ada, maka dia akan diberikan taufik oleh Allah untuk mencapainya. Kalau mengambilnya, hatinya mengambil amanah, mengambil perintah, mengambil misi, hatinya setengah-setengah, kita ambil toga ya, saya mampu toga ya. Kemudian azmnya juga setengah, tekadnya setengah-setengah dalam melaksanakan, maka Allah tidak akan memberikan taufik kepadanya untuk menyelesaikan misi. Nah, ini makna daripada setiap perintah khudhu ma atainakum bikuwah. Kita juga diperintahkan seperti itu, membawa Al-Quran ini bikuwah. Kalau mau berhasil tahfidzul Quran, kasih tahu kepada santri-santri, wajib bikuwah. Kalau ustadz mau ngajar dan sukses pengajarannya, yang ngajarnya
bikuwah, aja glondak glandek. Ustadznya ngantuk, apa meneh? Santrinya. Ilmunya bikuwah. Kalau ustadz ilmunya remeng-remeng, yo. Kalau antum perintahkan saya untuk ngajar tajwid dan taksin, angkat tangan saya. Kenapa? Ilmunya saya remeng-remeng. Lah pun ngerti-ngerti, walaupun bisa menyalahkan, tapi remeng-remeng. Nah ini pelajaran bagi kita. Kalau antum pegang amanah, jadi bagian ini, yo ambil bikuwah. Kalau enggak antum ambil bikuwah, ya sudah, lepaskan, biarkan orang lain yang akan mengambil bikuwah. Begitu juga apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya. Gimana ayatnya? Ya Yahya, khudil kitab bikuwah wa atainahu hukman sobiyya. Ya Yahya, ambil kitab ini. Apa syaratnya? Bikuwah, dengan sebuah kekuatan. Bahasa yang sering dipakai oleh Ustaz Sohib, idza kunta fi amrin fakun fi. Nek kalian sudah pada satu prinsip, berani mengambilnya, fakun fi, wis tenanan, ojo nolak-nolak. Itu bahasa ulama yang digoreskan di dalam taklim muta'alim, bagaimana kita mengajar dan belajar. Bikuwahnya kita ini loh yang kurang. Dan yang membedakan kita itu, pribadi-pribadi kita itu di sini loh, mengambilnya bikuwah atau tidak di sini. Dan Allah memberikannya juga sesuai dengan kekuatan bikuwah, kejujuran kita. Bani Israel juga diperintahkan Allah seperti itu. Khudhu ma atainakum bikuwah wasma'u, dan dengarkan. Sama'u qabulin, yaitu mendengar dengan menerima, wa ta'ah wastijabah, taat dan menjawab seruannya. Qalu sami'na, mereka katakan iya, saya mendengar. Tapi problemnya mentalnya Yahudi, wa asoi. Nah, jangan sampai antum ngajar, antum siap ngajar ini, siap ustad, kaulan siap ustad, sami'na, tapi amalan asoina, ternyata ngajarnya gak enak, gak paham, gak persiapan malamnya. Yahudi mentalnya, maksudnya bukan orangnya, mentalnya. Sami'na wa asoina, berat. Sementara orang mukmin adalah qalu sami'na wa ata'na. Ini ada kesalahan, kekeliruan ada pada kita, kesalahan dan kekeliruan kita sebagai manusia. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masih. Tapi sudah berusaha, orang berusaha itu tetap saja Allah itu tidak menginginkan orang itu tidak bisa salah, tidak menginginkan. Bahkan mengarang kita pun ya bawahu ayutimma illa kitabah. Allah itu enggan untuk memberikan kebenaran itu ada pada selainnya, kitab ataupun apa, pasti dikasih Allah kesalahan agar tidak sombong tadi. Akibatnya sorot hadi halatun, kalau mentalnya sudah begitu, wa usyribu fi qulubihimul ijl, yang terceluplah di hati mereka itu cinta sebuah dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembah sapi. Nah, ini juga sama, cinta pada sebuah kegagalan, cinta kepada sebuah penyepelean, ya. Sudah menjadi karakter akhirnya, ya. Subira hubbul ijli, dibuat cinta, tercelupkan sesuatu, mencintai sapi, anak sapi. Wa hubbu ibadatihi, dan cinta menyembah sapi, fi qulubihim, dalam hati mereka, wa tasyarru biha,
dan meresapnya cinta tersebut ke dalamnya bisa babi kufrihim, karena sebab kekafiran mereka. Baik. Kul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Saya baca ya. Langsung saya artikan saja ya. Antum tad'una al-iman wa tatamaddahuna bid-din al-haq. Kalian menyeru kepada iman dan memuji-muji dengan agama yang benar. Wa antum qataltum anbiya Allah, sementara kalian membunuh nabi-nabi Allah. Wa takhadtumul ijla ilahan min dunillah, dan kalian menjadikan anak sapi sebagai Tuhan selain Allah. Lama ghaba ankum Musa nabiywa, ketika Nabi Musa ghaib mengambil kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Walam takbalu awamirahu, dan tidak menerima perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, illa ba'da tahdid, kecuali setelah kalian diancam. Warof itur fauqakum, dan diangkatnya gunung Tur di atas kalian. Faltazamtum bil qaul, kemudian kalian ya mau istiqomah tapi perkataan saja. Wa naqattum bil fi'li, sementara perbuatan kalian mengingkarinya. Fama hadzal iman koyo opo kok kayak seperti ini alladzi idda'aitum, yang kalian akui. Wa ma hadzal-din, dan agama seperti apakah ini? Fa in kana hadza imanan ala za'mikum, kalau ini masih kalian sebut sebagai keimanan bagi kalian, fa bi'sal imanu da'i sahibahu ila tughyan, maka sejelek-jelek iman yang menyeru pemiliknya kepada kekafiran atau menjadi taghut. Wal kufru bi rusulillah, dan kafir kepada rasul-rasul Allah. Wa kathratul isyan, dan banyaknya maksiat. Wa qad ahida annal iman, karena sesungguhnya telah tertetapkan bahwasanya iman yang benar itu ya'muru sahibahu bi kulli khair, memerintahkan pemiliknya untuk melaksanakan setiap kebaikan, wa yanhahu an kulli syarrin, dan melarangnya dari setiap kejahatan. Fa wadhaha bihadza kadbuhum, maka jelaslah dustanya kalian. Wa tabayyana tanaquduhum, dan jelas pula penentangan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol, mungkin ada tambahan dan munaqashah dari asatidz yang lain kami bersilakan. Satari Rasidi, ini peserta anyar ini. Ada tambahan Ustaz? Tafadhol Ustaz. Tafadhol Ustaz. Atas apa yang telah dijelaskan kepada kami semuanya. Sedikit ada dan istifadah dari ayat yang 91 dari wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahu. Di tafsir Asy'ari beliau katakan bahwasanya pengingkaran yang mereka lakukan adalah bukan karena adalah tidak karena masalah lain, namun karena ta'assub wal hawa. Bukan ta'assub wal hawa. Yang menjadi tadabbur dalam hal ini adalah kalimat ta'assub dan hawa itu. Karena sekarang ini kalau kita tarik pada kehidupan kita, ini orang susah membedakan antara fanatik dan toleransi.
Dan di dalam Islam juga ada ajaran tentang kapan kita boleh fanatik dan kapan kita boleh toleransi. Bagaimana dikatakan kalau nggak salah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada tentang ta'assub, sehingga kita mendapatkan tasawuf dan gambaran bahwasanya tidak semua ta'assub itu dilarang. Ya, karena ada ta'assub yang masyru'. Bagaimana beliau katakan, wa amma ta'assub li amri minal umuri, ya, bila huda min Allah subhanahu wa ta'ala fa yu'amal jariyyah. Ya, ta'assub itu adalah semua perkara yang mana perkara itu tanpa dilandasi dengan tanpa dilandasi dengan huda, tanpa dilandasi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ta'assub itu adalah ta'assub orang-orang jahiliyah. Ta'assubnya adalah ta'assub yang dilarang, ta'assub yang tidak dibolehkan. Nah, sekarang ini fenomena yang muncul sekarang ini lagi banyaknya Islamophobia, sehingga yang seharusnya kita ta'assub malah kita dijadikan toleransi, yang harusnya kita toleransi malah dijadikan ta'assub, dan ini keblinger banget. Nah, ini perlu di perlu digaung perihal kayak gini, karena efeknya ya, apalagi menjadi sebuah komponen yang mana itu seolah-olah gambaran toleransi yang harusnya sejatinya pada waktu itu yang kejadian itu kita harus ta'assub. Karena ta'assub di dalam agama, beda agama itu masyru'. Ya, maksudnya kita ta'assub, kita fanatik dengan agama lain, itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Ya, biarkan mereka melakukan apa yang mereka lakukan, tapi nggak usah ikut-ikut mereka. Ini adalah sebuah ta'assub yang masyru'. Tapi masya Allah sekarang ditarik bagaimana fanatik itu dijadikan sesuatu yang bisa menjadi toleransi. Maka kemarin ada kejadian yang luar biasa di Indonesia ini, semoga tidak turun adat gitu saja, Ustaz. Greget mati, greget pikir. Seorang paus ikan hiu itu yang masuk ke dalam masjid Istiqlal dengan dalil toleransi. Nah, ini masya Allah, ini bukan ini masya Allah luar biasa minah di zaman saat ini. Mungkin yang perlu kita tadaburi bahwasanya kapan kita nanti berfanatik dan kapan kita bertoleransi. Jangan sampai ketika kita posisinya yang harusnya toleransi, kita fanatik, yang harusnya kita fanatik malah kita toleransi. Itu yang perlu mungkin bisa dengan tambahkan juga untuk karena di sini biar halayak umum juga, supaya tidak tengah mikir yang ta'assub malah lain ta'assub, maka malah ikut fanatik, yang harusnya fanatik malah ikut ta'assub. Gitu saja. Baik, jazakumullah khairan. Sebagai tambahan sejelas tentang makna dan hukum ta'assub. Kayak begini ya. Lingkaran di sini saya tulis dengan polpet warna apa? Saya katakan ini warna hitam. Terus Ustaz Fatih mengatakan, oh Pak, ini warna merah. Perbedaan pendapat. Kira-kira kalau saya nggak menghormati pendapat Ustaz Fatih, saya menyalahkan, sampean matamu kok berhenti toh sekaruan. Ustaz nggak boleh fanatik. Nah, terus biar coba. Orang Yahudi tidak hanya sekedar itu. Orang Yahudi terus aku epo istilahnya itu. Pura-pura, oh ya, Ustaz Fatih, ya ini benar merah, ini merah. Oh enggak merah. Orang Yahudi itu sampai seperti, pokoknya intinya nggak mau, pokoknya sama dengan Nabi Muhammad itu nggak mau. Ketika mereka meminta begini dalil begini, datang Al-Quran sesuai dengan yang mereka minta, mereka tolak pula. Dan dalam penjelasan fanatik dan ta'assub ini memang di dalam agama Islam kita betul-betul fanatik betul.
Kalau kita mengakui sebuah kebenaran, kita wajib fanatik. Kalau kita mengetahui bahwa Al-Quran ini itu memang dari Allah dan semua Al-Quran ini adalah benar, apa yang menyelisih berarti sesat. Kapan nggak boleh fanatik? Manakala masih ada celah atau masih ada don, ya, masih ada don. Imam Ahmad berpendapat seperti ini, Imam Syafi'i berpendapat seperti ini. Beliau punya dalil, beliau punya dalil-dalilnya sama-sama kuat. Walaupun kita dilarang fanatik di situ, tapi tetap kita diwajibkan untuk meyakini yang terlihat di mata kita. Dalil siapa? Imam Syafi'i atau Imam Ahmad yang paling kuat, itulah yang kita yakini bahwa itu yang membawa kepada kebenaran dan membawa kita kepada surga. Dan kita meyakini yang diyakini oleh satunya, yaitu Imam Ahmad, itu salah. Tapi masih menghormati mereka liwujudi imkaniyatihi alal haq, karena masih memungkinkan adanya kebenaran di sini, walaupun Allah berikan pada saat itu di mata kita itu ini yang paling benar. Nggak boleh kemudian antum sudah di al-iman, kemudian keyakinannya minggring-minggring. Minggring bagaimana? Minggring, saya nggak yakin bahwa al-iman ini untuk Allah. Kalau nggak yakin, minggir. Nggak keras. Tapi kalau nggak yakin, you minggir. Carilah yang menurut antum lebih yakin itu dicintai dan untuk Allah. Kalau saya yakin, seyakin-yakinnya. Kalau saya yakin bahwa ada harapan pelita di al-iman ini. Oleh karena itu, saya ketika sekali baiat sama Ustadz Husain, saya tidak tanggung-tanggung karena saya meyakini bahwa inilah harapan dan tempat saya berjuang. Apakah dengan itu fanatik? Enggak fanatik. Ya enggak fanatik. Atau ada yang lain, di sana ada kebaikan, ada lebih faedah, ya sudah, di sana lakukan dengan yang Allah betul-betul tampakkan kepada antum bahwa disitulah kebenarannya. Jangan sampai kemudian mengikuti hawa nafsu sementara antum meyakini di yang lainnya ada yang lebih benar. Dan ini akidah, dan ini prinsip, dan ini makna harus dipegang di kuat. Saya meyakini kebenaran, saya mendapatkan amanah sebagai sebuah kebenaran. Yakinilah itu sebagai kebenaran yang ditampakkan Allah hari ini, itu kebenaran, ya sudah. Baru setelah itu kita doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita sudah mendapatkan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin enggak ada yang kemudian minggring setengah-setengah, enggak ada. Kenceng yakinnya ini sembari terus menuntut ilmu untuk menyempurnakan ilmunya ini. Hanya doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna attiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, harus selalu kita menyampaikan. Barakallahu fikum. Karena kita mau musyawarah, kita cukupkan sekian. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.